Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Islamia, mahasiswa psikologi semester 4. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi lintas budaya. Saya lahir dari dua budaya yang sama-sama kuat, yaitu Madura dan Jawa. Dua budaya yang sering dianggap bertolak belakang, tetapi bagi saya, keduanya ini justru saling melengkapi. Lewat video ini, saya ingin membagikan pandangan saya tentang bagaimana perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dipahami, bukan untuk memilih salah satu, tetapi untuk merangkul keduanya. Aku lahir dari dua budaya, Madura yang berani, Jawa yang tenang. Di dadaku, keduanya hidup. Aku tidak memilih, aku memeluk keduanya. Dan hari ini, aku ingin berbicara bukan tentang siapa yang benar atau lebih baik, tapi tentang apa yang aku pelajari dari perbedaan. Madura mengajarkanku menyuarakan isi hati. Jawa mengajarkanku menjaga suasana hati orang lain. Yang satu berbicara tegas, yang satu berbicara lembut. Tapi keduanya ingin hal yang sama, yaitu dihargai. Dalam kerangka teori milik hal, kita bisa melihat bahwa budaya Jawa cenderung high konteks, lebih mengandalkan konteks, bahasa tubuh, dan isyarat. Sedangkan budaya Madura lebih low konteks, langsung to the point, tidak bertele-tele. Memahami keragaman berarti sadar bahwa tiap budaya punya gaya dan nilainya masing-masing. Cara seseorang berbicara, cara seseorang bersikap, atau mengekspresikan perasaan bisa berbeda-beda karena latar belakang budayanya. Dengan memahami keberagaman, kita bisa menghargai perbedaan tanpa harus menyamakannya. Ada yang bilang Madura itu keras. Ada juga yang bilang Jawa terlalu halus. Aku dengar itu semua. Tapi aku tahu mereka berbicara seperti itu karena belum cukup mengenal. Menurut Matsumoto, stereotip adalah penyederhanaan ekstrim terhadap kelompok lain dan sering tidak akurat. Psikologi lintas budaya menekankan pentingnya pendekatan deskriptif, bukan evaluatif. Menghilangkan stereotip artinya berhenti menghakimi hanya dari tampilan luar atau dari satu dua pengalaman. Kita tidak bisa bilang satu budaya itu kasar atau budaya lain juga lembek hanya karena perbedaan dari kita. Kalau kita mau mengenal lebih dalam, kita akan tahu bahwa semua budaya punya logika dan alasan di balik perilakunya itu. Semerap mas, buatan semerap. Semerap. Buatan semerap nggih. Buatan semerap. Apa sih? Buatan semerap niki arah pundi? Lah kula medale niku badhe teng kota medal pundi? Medal boleh. Lo tahu Apa mas? sih sekarang? Aku pernah menyaksikan dua orang berbeda budaya salah paham. Satu merasa tak dihargai, satu merasa disalahkan. Aku tidak menjelaskan teori. Aku hanya bilang, coba kamu dengarkan cara mereka dibesarkan. Dan dari situ, mereka mulai paham. Menyelesaikan konflik dalam lintas budaya tidak selalu soal debat atau membuktikan siapa yang paling benar. Kadang kita hanya perlu memperlambat diri, mendengarkan, dan coba mengerti bahwa orang lain mungkin diajarkan cara yang berbeda untuk menyampaikan perasaan atau pendapatnya. Toleransi tidak tumbuh dari kata bebas, tapi dari kata siap. Siap untuk tidak cepat membalas, siap untuk tidak menganggap cara kita paling benar. Triandis juga menyebutkan konsep allocentrip, yaitu kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam budaya kolektif. Ini adalah bentuk toleransi aktif, bukan pasif. Mengembangkan toleransi berarti membiasakan diri untuk menahan reaksi dan membuka ruang untuk memahami. Kita tidak perlu menyetujui semua hal, tapi kita bisa belajar menerima bahwa orang lain berhak punya nilai dan cara hidup yang berbeda. Aku tidak akan bilang aku sudah sepenuhnya paham, tetapi aku tahu bahwa semakin aku belajar dua budaya,
semakin aku berhenti menghakimi. Pemahaman dalam psikologi lintas budaya tidak datang dari hafalan, tapi dari interaksi. Semakin banyak kita bersinggungan dengan budaya lain, semakin tinggi kultur empati kita, kemampuan memahami orang lain tanpa harus menjadi seperti mereka. Meningkatkan pemahaman artinya memperluas perspektif. Kita jadi sadar bahwa dunia tidak sempit cara kita dibesarkan. Ada banyak nilai, cara berpikir, dan cara mencintai yang sah meski berbeda. Dan itu membuat kita menjadi manusia yang lebih terbuka, sabar, dan berempati. Madura memberiku keberanian, Jawa memberiku kelembutan. Aku tidak memilih, aku memeluk keduanya, karena keduanya hidup dalam darahku, dan aku mencintai keduanya. Perbedaan bukan sesuatu yang harus diperdebatkan, tetapi sesuatu yang bisa kita peluk dan kita rayakan. Terima kasih, matur suwun, matur sekelangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.